يا الله محمد رسول الله. Wasilah yang pertama berwasilah dengan syaitan ini haram. Wasilah yang kedua yang haram ya, adalah berwasilah dengan benda-benda mati. Masuk dalamnya batu, jimat, pohon, kuburan. Semoga Allah kasih hidayah. Di Indonesia ini ada kuburan, karena dianggap kuburan itu kuburan orang saleh. Setiap hari dimasukkan truk-truk bawa tanah baru, karena tanahnya diambil. Iya. Dianggap berkah. Allahu a'lam ini kalau mereka menjaga kuburan Nabi SAW. Diapakan tuh tanah tuh? Tanah. Tidak ada pernah satupun sahabat mengambil tanah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah. Tidak pernah ada sahabat pergi ke Uhud mengambil tanahnya syuhada Uhud. Pasti dijamin masuk surga. Syuhada Badr. Tidak pernah ada kisah. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah lakukan? Apalagi tanah. Gitu kan? Sama sekali nggak ada hubungannya. Batu dianggap jimat. Ini semua tidak ada sama sekali manfaatnya. Ini tawassul yang madmumah. Benda-benda mati nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Termasuk ada juga orang menggantungkan nasibnya pada kertas lah, pada tali yang dililit-lilit lah, segala macam. Kalau antum lihat ada mobil-mobil truk kemudian digantung ada kain hitam di kaca spionnya, nah itu biasanya termasuk buhul-buhul yang dipasang. Atau ada tulisan dengan huruf hijaiyah dibolak-balik dengan istilah macam-macam. Ini semua adalah tidak benar. Tawassul kepada Allah harus sesuatu yang dibolehkan, tidak boleh yang tidak dibolehkan. Masuk dalam sini tentu benda-benda mati, termasuk manusia yang sudah mati walaupun orang saleh. Walaupun orang saleh, tidak dibenarkan sama sekali. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan jadikan kuburan kalian sebagai masjid, maksudnya tempat ibadah seperti masjid. Kuburan didatangi, duduk segala macam. Sekarang subhanallah saf salat kosong, kuburan ramai. Duduk lama-lama di situ, baca segala macam bacaan. Ya akhi, ziarah kubur. Sunnah Nabi SAW datang, salam, doain, pergi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Agama ini kalau dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mudah, simpel, murah. Coba kalau ada orang mati jalanin sunnah, coba kain kafan, urus jenazahnya, sholat di kubur, nggak usah tunggu cucunya datang, anaknya datang, segala macam tunggu. Kemudian dikubur, takziah 3 hari, kita yang datangin bawain makanan, nggak ada orang itu keluarin uang tuh, murah sekali, nggak ada biaya itu, orang yang lagi sedih nggak keluarin duit. Coba kalau lakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, proyek itu sekarang, proyek. 7 hari kematian itu proyek itu. 1 hari 1 juta, 7 hari 7 juta. Ini kebenaran harus dibilang. Ini fakta, saya ceritain kepada seorang ikhwah, dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz saya alami sendiri. Waktu keluarga saya mati, saya tinggal telepon satu orang dengan gelar yang sudah masyhur di Indonesia, tidak usah saya sebutin. Baik, siapin aja 1 juta 1 hari. Nanti saya kirim orang saya ke sana. Proyek. Jadi orang-orang yang terganggu dengan dakwah sunnah ini, orang-orang yang punya proyek di belakang dakwah ini. Terganggu kantongnya. Dia nggak pikir akhiratnya. Tanggung jawab di depan Allah SWT besar. Makanya segala macam fitnah disebarkan untuk orang-orang yang mendakwakan sunnah. Kemarin di Banjarmasin sudah dengar kan? Saya pergi sana, saya bilang sama panitia, kalau saya mau mengaji, saya pengajian tidak masalah. Kalau sampai saya mati itu ajal, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Orang mukmin tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ada tanda tangan kertas kemudian tiba-tiba mau diikutin. Kenapa mau diikutin? Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Kalau saya sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian tidak ada shootingan nih. Hampir 600 judul ceramah, alhamdulillah semua diupload, bisa dilihat. Cari satu persatu. Kalau ada yang salah berikan masukan kepada saya. Saya seorang muslim yang salah. Saya perbaikin. Saya minta maaf kalau saya salah. Alhamdulillah. Seorang mukmin jelas hidupnya. Gak ada neko-neko. Benar-benar salah-salah. Selesai. Gitu kan? Di web ada alamat saya kok. Pengajian di Al-Fatah, masjid ini jam sekian ada. Seluruh Jakarta ada. Silakan hadir. Rujukan buku nih. Judulnya jelas.
Nggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya. Apanya itu dibilang memecahkan umat, takfirilah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Hah? Panitia sudah bingung, udah nggak usah Ustaz. Oke, nggak apa-apa kalau nggak usah. Tapi kalau antum mau suruh saya isi, saya datang. Biar saya jalan kaki ke masjid, saya bisa sana. Nggak ada masalah. Tapi saya lihat begitu sudahlah, simpang siur akhirnya berhenti. Ini dibumbuhin lagi sekarang. Hebat tuh Banjarmasin berhasil menolak Salafi Wahabi takfiri Khalid Basalamah. Banyak sekali gelar saya. Hah? Sudah tahu belum ada istilah transfer pahala? Hah? Kalau orang lagi fitnah, ceramah, sampaikan tentang antum sesuatu, dicaci maki, kan senyum aja, senyum. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan, ini transfer gratis ini. Silakan terus lanjutin. Silakan. Nggak ada sesuatu yang aneh. Ya akhi, gereja lagi Natalan dijaga. Hah? Syiah dijaga. Ahmadiyah dipertahankan. Ahli sunnah sama ahli sunnah menyampaikan, disebarkan segala macam berita. Hah? Bagaimana itu? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli. Saya sampai redamkan jemaahnya, datang ribuan orang ke rumah yang saya diundang itu. Terus saya bilang, saya minta jemaah sekalian satu hal, antum habis ini bubar pulang. Jangan merasa ini kekalahan, ini sebuah hal yang buruk. Ada biasa. Kebodohan balas dengan kepintaran. Jangan kebodohan balas dengan kebodohan. Emosi jawab dengan kebijaksanaan. Keterpurukan akhlak jawab dengan kedewasaan. Kalau orang marah nih, dua-dua marah, dua-duanya saling bertengkar. Apa bedanya? Hah? Sama-sama jelek wajahnya, sama-sama jelek kata-katanya, sama-sama jelek perilakunya. Baik kalau yang satu marah, yang satu diam. Bisa antum bedain enggak? Diam itu yang bijaksana. Kita kalau lagi dicaci maki oleh orang, lagi ada masalah teman-teman, ada dua cara dalam Islam. Cara yang pertama adalah antum dengarkan saja sambil senyum. Karena transfer pahala sedang berjalan. Atau yang kedua, antum tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dicaci maki oleh orang-orang jahil, salam. Udah terserah kamu. Ngomong sampai capek, saya mau pulang. Ada? Terserah. Ngomong sampai pagi. Habis kata-kata, terserah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau dua orang saling mencaci maki, dua-duanya dapat dosa. Tapi kalau yang satunya diam, maka yang satu terus mendapatkan dosa sampai yang satu melawannya. Nah, keperkasaan bukan di situ. Keperkasaan itu hadapi Yahudi di Israel sana. Nah, itu. Ada orang-orang kafir. Nah, itu tunjukin tuh di situ. Bukan sesama muslim. Tidak ada yang perlu ditakutin sebenarnya ya. Alhamdulillah tidak ada yang perlu ditakutin. Orang yang makin kuat akidah seseorang, dia hanya makin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kecil semua manusia ini, makhluk, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu ditakutin. Kalau ajal datang teman-teman, di ranjang kita tidur datang ajal, atau kita lagi di kancah peperangan juga datang ajal, sama saja. Orang mukmin tahu, teorinya sudah jelas. Sampai kata Nabi SAW, demi jiwa yang Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendal kakinya. Ini kalau antum istiqamah di sini, jaga. Perintah-perintah Allah jelas, perintah Rasulullah SAW jelas. Kerjakan diperintahkan, tinggalkan orang mati demi Allah masuk surga. Tinggal tunggu mati kok. Selesai, lebih dekat dari surga. Dari tali sendal kita sendiri. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kata Nabi SAW, seseorang yang lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya. Zina, diskotik, mabuk, pulang tabrakan, masuk neraka. Lebih dekat dari tali sendalnya sendiri.